Shalom pemirsa setia SR Channel dimanapun saudara berada, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampo dalam seri pendalaman Alkitab. Pada video terakhir seri pendalaman Alkitab yang saya buat, yang judulnya adalah apakah makan bab 1 haram, rupa-rupanya ada banyak juga orang yang memberikan komentar. Dan video saya pada saat ini adalah untuk menanggapi paling tidak 2 orang yang mengomentari akan video tersebut. Nah, untuk itu mari kita tunduk kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami sangat mengharapkan kuasa dan juga tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus di dalam melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan tentang makanan, sehubungan dengan apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan tidak izinkan di dalam soal makanan. Terima kasih Bapak, di dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu komentar dari 2 orang yang saya maksudkan. Jadi komentar dari orang yang pertama itu, dia bilang begini: masuk atau tidaknya seseorang ke surga itu bukan karena apa yang kita makan. Saya mau ulangi, masuk atau tidaknya seseorang ke surga itu bukan karena apa yang kita makan. Ini komentar orang yang pertama. Apakah memang seperti itu? Apa yang Alkitab katakan? Lalu komentar orang yang kedua ada 2. Yang pertama dikatakan begini: jadi keselamatan melalui pengorbanan Kristus bisa dibatalkan ya hanya gara-gara makan babi. Jadi orang yang kedua ini setelah mendengarkan pembahasan saya, dia menarik kesimpulan bahwa kalau orang makan babi, khususnya yang dimaksudkan adalah orang Kristen ini, orang Kristen yang makan babi ini akan membatalkan atau ibaratnya menjadi sia-sia pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti kita lihat apa yang Alkitab katakan. Lalu komentar yang kedua dari orang yang kedua itu dikatakan bukan soal makanan. Lalu ngapain persoalkan makanan? Nah, sepertinya orang yang kedua ini dia mengomentari pembahasan saya tentang Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Di dalam Roma pasal 14 itu, ayat 17 khususnya dikatakan tentang kerajaan surga itu bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Kalimat selanjutnya mengatakan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat itu sudah sangat jelas sekali bahwa kerajaan Allah itu memang bukan hanya soal makanan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa makanan adalah salah satu kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Khususnya janganlah engkau makan daging bab 1. Nanti saya akan berikan dia punya ayat-ayatnya untuk lebih mengingatkan kembali kepada kita orang Kristen. Dan itu perintah Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau perintah Tuhan ini kita lakukan, itu akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, yaitu janji keselamatan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, ini bukan berbicara hanya soal makanan, tapi ini berbicara tentang penurutan yang ada hubungan erat dengan janji keselamatan. Jadi saudara, saya mau garis bawahi, makanan, penurutan, dan juga keselamatan. Ini sangat berhubungan erat. Jadi sehubungan dengan orang-orang Kristen yang masih mengatakan bahwa makan daging babi ini tidak mempengaruhi keselamatan, ini kita perlu luruskan, saudara. Dan bagi saya pribadi, saya tidak kaget. Karena sepertinya mereka tidak memahami apa yang hamba Tuhan Rasul Paulus nyatakan, baik di dalam Roma pasal 14 ayat 17, dan juga 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Yang saya sudah bahas di video yang terakhir itu. Apakah makan bab 1 haram? Nah, itu saya tidak khawatir, tidak terkejut, tidak heran kalau melihat ada orang-orang Kristen yang masih mempunyai pemahaman seperti itu. Karena memang hamba Tuhan Rasul Petrus sudah menyatakannya. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3
ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di situ sangat jelas, ya, sangat jelas. Kita baca ayat 15 bagian tengahnya. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila Paulus berbicara tentang perkara-perkara ini, salah satunya adalah mengenai makanan. Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya. Jadi ini hamba Tuhan Rasul Petrus yang mengatakannya, bukan saya. Jadi ada orang-orang yang tidak memahami tulisan-tulisan Rasul Paulus, lalu tidak teguh imannya, dia memutarbalikan. Jadi dalam hal ini sudah jelas ayat Alkitab, firman Tuhan menyatakan kita orang Kristen tidak boleh makan daging bab 1, karena itu haram, Tuhan larang. Tapi berdasarkan ayat ini ada orang-orang yang tidak memahami apa yang ditulis oleh hamba Tuhan Rasul Paulus dan tidak teguh imannya, dia putar balikan. Dia nyatakan bahwa makan daging bab 1 itu boleh, jadi diputar balikan. Dan di ayat ini kalimat selanjutnya mengatakan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi saudara-saudara, sangat jelas sekali dari ayat ini saja bahwa ada hubungan soal makanan, penurutan, dan juga keselamatan. Jadi dalam tulisan-tulisan hamba Tuhan Rasul Paulus ada berbicara tentang makanan, seperti Roma pasal 14 ayat 17, 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Dan kalau kita tidak menurut kepada firman Tuhan, kalau kita putar balikan itu firman Tuhan, jelas sekali hamba Tuhan Rasul Petrus mengatakan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sebenarnya ayat ini saja sudah selesai kita, bahwa sangat erat hubungan makanan, penurutan, dan juga apa? Keselamatan. Tapi baik saudara, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan firman Tuhan, ayat-ayat dalam Alkitab sehubungan dengan makanan, penurutan, dan juga janji keselamatan. Jadi saudara, kalau kita melihat cerita yang ada di dalam Kejadian pasal 2 dan juga Kejadian pasal 3 yang ada hubungannya dengan makanan, penurutan, dan juga keselamatan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, ayat ini sudah sangat jelas. Ada hubungan makanan, penurutan, dan juga keselamatan. Tuhan memberikan perintah kepada manusia, kepada Adam pada saat itu, ya, bahwa mereka boleh makan buah yang ada di dalam Taman Eden, kecuali buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sangat jelas memberikan perintah di ayat 17. Janganlah kau makan buahnya. Di sini ada larangan jangan makan, dalam hal ini buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, tapi ini bicara soal makanan. Jangan makan itu. Dan kalau tidak menurut, Tuhan sendiri mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 3, di ayat yang pertama dengan ayat yang kelima, supaya lebih jelas saudara-saudara. Di sini dikatakan begini, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di ayat ini kita hubungkan dengan 2 Petrus 3 tadi, ayat yang ke-16, ada pemutarbalikan di sini. Setan dalam bentuk ular ini dia katakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal Tuhan katakan semua buah yang ada di dalam taman ini boleh, kecuali buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu ayat 2, sebenarnya Hawa sudah betul di sini kan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
janganlah kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi buah pohon yang ada di tengah-tengah itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ayat 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak mati. Dia putar balik. Ya. Lalu ayat 5. Tetapi kamu makannya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kuasa kegelapan bekerja supaya orang tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau saya mau hubungkan tentang apakah makan bab 1 haram, ini hati-hati jangan sampai kuasa yang sama mempengaruhi akan keimanan kekristenan kita. Lalu kita baca ayat selanjutnya, akibat. Kita tahu cerita di dalam Kejadian pasal 3. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan itu. Lalu di ayat yang ke-23 dan 24. Ini akibatnya kalau tidak menurut. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudara, pada saat itu sudah ada konsekuensinya. Walaupun memang kalau kita lihat Tuhan tidak jadi menghukum Adam dan Hawa dengan kematian, tapi paling tidak mereka sudah dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, ini cerita yang berhubungan dengan makanan, penurutan, dan juga keselamatan. Lalu ada beberapa lagi ayat, tapi saya mau kasih persingkat saja. Saya mau ambil dari Yesaya. Ayat ini sebenarnya saya sudah berikan di komentar yang saya berikan kepada kedua orang yang saya maksudkan. Tapi supaya pemirsa yang lain boleh mendengarnya juga. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Jadi siapa ini? Atau bagaimana suku bangsa yang menyakiti hati Tuhan? Yaitu dikatakan apa? Dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Lalu yang keempat, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua. Nah, ini yang sehubungan dengan pembahasan kita. Yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat ini sangat jelas. Sangat jelas saudara. Orang ataupun suku bangsa yang menyakiti hati Tuhan itu adalah orang yang memakan daging bab 1 itu. Ya. Di mana di dalam kualinya itu, di kuali mereka ini yang menyakiti hati Tuhan ini, ada kuah daging najis. Daging najis yang dimaksudkan sudah pasti yang kalimat sebelumnya itu daging bab 1 itu di dalam kuali mereka. Lalu di mana hubungannya dengan keselamatan? Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Ini ada hubungannya tadi di ayat 3 dari Yesaya 65. Dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Kembali lagi disebut ini, yang memakan daging bab 1 dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Saya ulangi, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bukan apa yang saya bilang, tapi demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya sangat jelas sekali. Ayat ini sudah sangat jelas sekali mengatakan bahwa soal makanan itu ada hubungannya dengan penurutan. Dan kalau bicara penurutan, berarti ada hubungannya dengan keselamatan. Baik, saudara, mungkin sampai dulu di sini. Nanti saya akan lanjutkan lagi, karena ayat-ayat yang saya kutip ini masih di dalam perjanjian lama. Karena dua orang yang mengomentari video saya itu juga mereka menuntut kepada saya, tolong jelaskan melalui perjanjian baru juga. Saya akan jelaskan, tapi saya akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini kami kembali bersyukur, berterima kasih oleh karena melalui pernyataan Tuhan, melalui ayat-ayat yang sudah dicatat di dalam kebenaran Alkitab, biarlah ini boleh dapat lebih menguatkan iman kerohanian kami sehubungan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan memakan daging bab 1. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh yang Kudus, kami boleh dapat menjalani akan perintah Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.